Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam original. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan saya tentang Moraref. Beberapa hari yang lalu beberapa rekan dosen juga mahasiswa banyak yang mempertanyakan dan juga meminta bantuan kepada saya untuk bagaimana sih cara mempublikasikan artikel yang sudah mereka buat untuk dapat terpublish di portal Moraref. Jadi Moraref itu sendiri menjadi salah satu syarat kelulusan ketika mahasiswa melakukan opsi maupun melakukan opsi untuk menggantikan skripsi menjadi artikel yang terpublikasi. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosen, ketika mereka memiliki kebutuhan untuk kenaikan jabatan maupun yang lain, setidaknya jurnal yang Bapak Ibu publikasikan itu sudah terindeks di portal Moraref. Kemudian hal yang paling penting adalah kita mengetahui apa itu Moraref dan bagaimana kita dapat mempublikasikan jurnal kita ke Moraref dengan mudah. Profesor Al-Makin dalam sambutannya bahwa Moraref ini menjadi portal yang berisi kumpulan jurnal di bawah Kementerian Agama di bidang sosial, keagamaan maupun sains. Jadi keberadaan Moraref di sini diharapkan mampu menjadi salah satu standar kualitas publikasi ilmiah di bidang sosial, keagamaan dan sains di bawah Kementerian Agama yang nantinya bisa menjadi standar nasional. Semoga dapat juga menjadi standar internasional. Karena pada dasarnya Moraref disetting oleh foundernya untuk mewadahi dan menjadi mesin untuk mencatat jurnal-jurnal yang ada di Kementerian Agama. Moraref itu sendiri menjadi Global Reference of Islamic Studies. Artinya, keberadaan Moraref menjadi salah satu mesin database, juga mesin untuk melakukan pencatatan atas semua publikasi yang ada di Kementerian Agama, yang nantinya dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa maupun dosen untuk melakukan kajian-kajian terbaru terkait dengan bidang sosial, keagamaan maupun sains. Moraref juga menjadi standar kualitas publikasi Kementerian Agama yang nantinya dapat disejajarkan dengan portal skala dunia seperti Scopus, ProQuest, JSTOR, dan EBSCO. Namun yang banyak dikenal oleh Civitas Akademika saat ini, portal skala dunia tersebut adalah Scopus. Moraref juga memiliki kemiripan bahkan kesesuaian dengan standar Scopus, di mana Scopus memiliki grade seperti Q1, Q2, Q3, dan Q4. Moraref disetting untuk juga memiliki grade yang sama, yaitu grade M1, M2, M3, dan M4. Tentunya grade ini didasarkan atas peringkat akreditasi dari jurnal tersebut.
Contoh, ketika jurnal yang masuk di dalam portal Moraref itu memiliki grade akreditasi Sinta 2, maka secara otomatis Moraref akan membaca dan menganalisa jurnal tersebut untuk masuk dalam kandidat grade M2. Terus bagaimana mempublikasikan jurnal di portal Moraref? Ada 2 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melalui lelang jurnal di halaman Morabase Kemenak. Morabase itu merupakan Bank of Article System, di mana artikel dari Bapak Ibu maupun mahasiswa sekalian itu akan dilelang dalam jumlah yang banyak, dengan semua daftar jurnal yang ada di dalam Moraref itu semuanya bisa ikut melakukan lelang, termasuk yang sering saya lakukan untuk mencari artikel terbaik itu di jurnal Anisbah, jurnal ekonomi syariah milik Febi Yayan Tulungagung, untuk mencari jurnal terbaik. Dan dari lelang tersebut saya cukup menghubungi penulis untuk saya ajak mensubmit maupun bisa langsung secara otomatis tersubmit di OJS jurnal Anisbah. Atau yang cara kedua adalah mengunjungi halaman Moraref, kemudian Bapak Ibu maupun mahasiswa sekalian dapat memilih daftar jurnal yang sesuai dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Tentunya dari keduanya, langkah keduanya masing-masing memiliki kelebihan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu memilih langkah pertama menggunakan lelang jurnal melalui Morabase, maka yang kelebihan yang dapat Bapak Ibu dapatkan adalah dapat mengikuti seleksi untuk masuk jurnal dengan grade yang lebih tinggi. Jadi mungkin karena tingkat kepercayaan diri dari peneliti terlalu merendahkan diri terkait dengan kualitas jurnal yang Bapak Ibu maupun mahasiswa hasilkan, maka melalui Morabase ini jurnal itu bisa dibaca oleh seluruh jurnal di Indonesia di bawah Kemenak tentunya, yang notabene mereka memiliki grade yang lebih tinggi dari yang Bapak Ibu maupun mahasiswa bayangkan. Misalkan Bapak Ibu memiliki pandangan bahwa mungkin jurnal ini masuk di Moraref gitu saja, tapi mungkin masuk grade biasa saja. Tapi ketika masuk lelang ternyata jurnal Bapak Ibu masuk di grade M1. M1 rata-rata jurnal yang masuk M1 itu standar jurnal terakreditasi Sinta 1. Dan jurnal Sinta 1 itu rata-rata sudah terindeks Scopus. Kemudian keunggulan atau kelebihan yang kedua adalah kita tidak tahu kapan jurnal membutuhkan artikel, kecuali Bapak Ibu melakukan identifikasi daftar jurnal di indeks Moraref satu persatu, kemudian melihat announcement-nya, artinya pengumuman kapan mereka butuh artikel secara mendadak. Saya sudah 2 atau 3 kali ketika artikel yang masuk di edisi jurnal sebelum terbit itu ternyata dari sekian yang masuk hanya beberapa saja yang memiliki kualifikasi. Kemudian
dengan mudah saya akan mencari kebutuhan jurnal yang lain itu melalui Morabase. Nah, kebutuhan yang mendesak seperti ini itu akan menguntungkan Bapak Ibu sekalian itu untuk memiliki peluang masuk ke jurnal yang grade atau kualitasnya lebih tinggi. Tentunya dari kelebihan-kelebihan itu tadi, peluang diterimanya artikel Bapak Ibu itu akan lebih besar dibandingkan Bapak Ibu memilih salah satu artikel saja, kemudian Bapak Ibu mempublikasi, kemudian menunggu sampai lama ternyata artikel ditolak. Sedangkan kelebihan ketika Bapak Ibu melakukan identifikasi pada satu jurnal yang memang Bapak Ibu ingin tuju untuk publikasi, maka yang Bapak Ibu dapatkan adalah kesesuaian jurnal tersebut dengan tema penelitian Bapak Ibu. Salah satu yang menjadi trik, ini masih salah satu, untuk trik-trik yang lain nanti bisa dilihat di video selanjutnya, bahwa trik yang pertama untuk mempermudah publikasi Bapak Ibu itu atas artikelnya adalah menemukan jurnal yang Bapak Ibu sesuaikan dengan tema penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan, kemudian mencari rujukan dari artikel tersebut, terutama menyesuaikan dengan tema-tema yang sering jurnal tersebut publikasi. Artinya ketika kecenderungan dari jurnal itu adalah ketika pada edisi sebelumnya memiliki tema tentang koperasi misalkan, maka lambat laun tema koperasi itu juga akan menjadi tema yang diangkat kembali. Atau Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan artikel yang menjadi pengumuman bahwa call paper itu membutuhkan sejumlah judul tentang tema tersebut X misalkan. Nah, dari tema tersebut Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian atas daftar referensi yang Bapak Ibu ambil dari artikel jurnal yang sudah pernah diterbitkan di volume-volume sebelumnya. Nah, salah satu yang menjadi kelebihan ketika Bapak Ibu memilih daftar jurnal adalah kesesuaian antara tema dengan jurnal yang Bapak Ibu pilih. Mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan mengenal ruang lingkup Moraref dan Morabase. Kemudian kita akan lanjutkan untuk melihat bagaimana sih tampilan dari website Morabase itu sendiri. Bahwa Morabase itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu masuk kepada portal Morabase tersebut, maka Bapak Ibu harus melakukan register terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu melakukan login. Nah, setelah Bapak Ibu masuk kepada portal tersebut, maka tampilannya itu ada di bawah itu. Ada yang disimbolkan dengan bintang, itu masuk dalam daftar promosi artikel dari Bapak Ibu yang akan dilelang. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan jurnal untuk dilelang, maka Bapak Ibu bisa melihat status dari jurnal yang Bapak Ibu lelang itu di daftar promosi. Kemudian untuk melihat status apakah ada perkembangan atau tidak, itu bisa melihat di daftar status artikel. Biasanya para pengelola jurnal itu akan menghubungi via email, tetapi juga sangat memungkinkan
mereka akan melakukan kontak langsung dengan melalui sistem Morabase tersebut. Jadi di sistem Morabase ini ada fasilitas untuk Bapak Ibu saling terkonek antara penulis dengan jurnal. Kemudian untuk tampilan Moraref itu sendiri, tampilan Moraref itu Bapak Ibu tidak bisa login, memiliki akun ke dalam portal Moraref, karena yang bisa masuk ke dalam portal Moraref adalah jurnal yang mempublikasikan artikel Bapak Ibu. Nah, di dalam Moraref ini ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menu artikel. Menu artikel di sini memiliki keunggulan bahwa seluruh artikel yang pernah diterbitkan di jurnal-jurnal di bawah Kemenak itu semuanya ada di menu artikel tersebut. Jadi menggantikan posisi Google Scholar, perannya hampir sama dengan Google Scholar. Dia memiliki posisi sebagai bank of journal itu tadi. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin melakukan ingin mencari daftar jurnal yang ada di Moraref, maka Bapak Ibu bisa mengetik menu jurnal. Di dalam jurnal tersebut itu akan ada list jurnal dengan grade M1 sampai dengan M4. Di Indonesia sendiri masih sedikit untuk jurnal M1, kemudian M2 juga masih sedikit, M3 sudah mulai sedikit banyak, tetapi yang paling banyak dengan jumlah yang hampir ribuan, melebihi 2000 bahkan, itu adalah jurnal yang masuk ke dalam portal Moraref tetapi mereka belum memiliki grade atau kualitas publikasi yang baik. Jadi Moraref sendiri belum memiliki keputusan istilahnya untuk memasukkan mereka kepada grade berapa. Bahkan untuk masuk grade 4 saja itu juga membutuhkan persyaratan-persyaratan. Kemudian ada juga menu yang tidak kalah penting adalah menu announcement, di mana jurnal-jurnal yang ada di bawah Kemenak itu akan mengupdate pengumuman call paper mereka itu kepada dalam menu announcement. Jadi Bapak Ibu bisa melihat semua jurnal yang jumlahnya hampir 2500 lebih. Pengumuman mereka ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan tema yang Bapak Ibu ingin teliti dan lain-lain. Jadi kemungkinan jurnal yang Bapak Ibu akan publikasikan itu sangat mudah untuk diterima karena sesuai dengan kebutuhan jurnal yang mereka inginkan. Terima kasih atas perhatian. Semoga video ini bermanfaat untuk memperbaiki semangat berbagi ilmu. Silahkan tinggalkan kritik dan saran. Tentunya bisa Bapak Ibu request video apa yang sekiranya dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam original.